warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para santri pondok pesantren Darul Ulum menerima kabar di manapun berada saat ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan inayah, taufik. Alhamdulillah, dan semoga kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita ini sudah memulai kajian kita dalam rangka untuk memaksimalkan keberkahan dari bulan suci Ramadan yang sudah 3 hari ini kita jalankan, sehingga pengajian kita ini insya Allah dan semoga Allah menjadikan bagian dari amal ibadah kita di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga merupakan bagian dari kita berupaya menunjukkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan dalam situasi yang memang hampir seluruh dunia karena virus corona atau karena wabah COVID-19 ini, sehingga kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak di dalam berkomunikasi secara fisik, ya, kita juga boleh berdekatan dengan situasi kondisi yang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niat bersama-sama hal-hal tersebut tidak menjadi penghalang kita untuk selalu semangat di dalam belajar, mencari ilmu, memberikan bekal kepada diri kita masing-masing, serta juga untuk meningkatkan ketakwaan tadi, khususnya mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang berisi ibadah. Tentu saja membaca Al-Quran itu merupakan kegiatan yang paling istimewa di bulan Ramadan. Kajian-kajian tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran memang paling istimewa. Tapi tidak kemudian menafikan kajian-kajian lain, khususnya yang berkaitan dengan keilmuan-keilmuan. Semoga kajian kita ya, di pagi hari, kalau di pagi hari kita insya Allah akan mengkaji tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Kalau di siang hari kita akan mengkaji kitab Ghayatul Ikhtisar, kitab Takrib. Ini merupakan
merupakan upaya kita pondok pesantren dari Gunung Panggung Makobrad, bagaimana setelah kita katakan hampir sudah 25 hari dari pesantren dari Gunung Panggung Makobrad, bukan santrinya hampir 25 hari, walaupun selama rentang waktu itu kita sudah juga selalu menjaga komunikasi, bagaimana para santriwan maupun santriwati itu tetap menjalankan aktivitas belajarnya secara daring, dan ini akan kita mulai. Kalau kemarin santriwan santriwati di rumahnya sendiri-sendiri dibantu oleh tim operator yang dari pesantren, tapi sekarang ini sudah bisa belajar secara bersama-sama dalam waktu yang sama dengan satu panduan kajian, dan insya Allah nanti akan saya pandu oleh hari ini hingga ke depan. Kemudian para santri dari rumah masing-masing silahkan untuk menyimak. Mungkin ketika ada kendala komunikasi atau kendala persoalan jaringan, kami harap para santri yang berada di daerah-daerah yang memang ada kesulitan jaringan, silahkan bagaimana mencari solusi untuk mengatasi itu, tetapi dengan selalu mengindahkan anjuran dari pemerintah, bagaimana untuk selalu menjaga atau selalu mengurangi terhadap penyebaran virus corona. Itu dengan apa? Dengan social distance maupun physical distance. Ini juga harus tetap kita jaga. Jangan sampai kemudian karena kendala jaringan anak-anak semua nanti bisa mengabaikan anjuran dari pemerintah itu, yang justru akan semakin menyulitkan pemerintah kita di dalam untuk mempercepat penghentian pandemi corona. Ini harus diperhatikan, dan termasuk kegiatan ini Pak Francisco yang mendampingi kamu semua itu sudah merelakan dia besok lebaran itu tidak pulang gara-gara semua pesawat sudah tidak melayani. Rute penerbangan mulai kemarin hingga tanggal 8 Juni. Itu terima kasih Tol, kamu sudah difasilitasi oleh Pak Francisco, sudah dipandu, sehingga saya berharap ikutilah arahan Pak Francisco bagaimana. Dan nanti kalau ada kendala-kendala juga silakan komunikasi dengan Pak Francisco, sehingga kegiatan kita selama kajian online di bulan Ramadan ini semoga betul-betul bisa berjalan dengan baik dan kemudian membawa kemanfaatan dan keberkahan kepada diri kita masing-masing maupun bagi lembaga yang kita cintai, alma mater yang kita cintai, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Pangkalan 5 Kota Wangi. Ya, demikian itu sebagai pengantar dan pemberitahuan saya terkait dengan kegiatan ini, termasuk nanti di dalam proses
kajian ini saya akan membacakan kitabnya. Nah, kemudian model pembacaannya mungkin juga berbeda dengan model pembacaan ketika seperti kajian-kajian kitab di Jawa, tapi substansinya tetap sama. Kalau di Jawa itu memang persoalan tarkib atau struktur kalimatnya di dalam teks kalam itu juga dijelaskan secara bahasa Jawa. Nah, sehingga kalau ini nanti akan saya sampaikan bahwa struktur kalimatnya itu tetap dalam konteks menggunakan bahasa Arabnya. Karena apa? Karena kamu semua ini belum tentu paham dengan bahasa Jawa. Maka hal ini pun sebenarnya sudah antisipasi oleh tim kajian Ramadan dari Ponpes Darul dengan sudah mengirimkan bagaimana mekanisme dan tata cara pemaknaan kitab yang sudah dikirimkan melalui grup WA para santri maupun para wali murid. Dan itu silahkan juga dipedomani di dalam melakukan pemaknaan atau penerjemahan yang nanti juga akan saya sampaikan. Mari kita mulai. Dan juga sebagaimana kebiasaan yang ada di kita, tentu saja ketika kita nanti akan memulai pengajian, sudah seharusnya kita nanti awali dengan hadarah, awali dengan mukadimah. Saya tadi juga mengawali dengan mukadimah, alhamdulillah, sholawat maupun salam. Nah, sebelum kita memulai membacakan kitab ini, mari kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada azwajihi, alihi wa dzurriyyatihi, pada alihi, pada musannifnya kitab ini, maupun kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, sebagai bentuk kesyukuran kita, ungkapan atau sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita secara khusus dalam hal proses pencarian ilmu yang kita lakukan masing-masing. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kalau ada para yang saya baca itu nanti adalah matannya Ta'limul Muta'allim, bukan syarahnya. Kalau ada anak-anak yang membawa atau mengkaji atau memegang kitab syarah, silahkan. Tapi yang akan saya baca ini nanti adalah matannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dzurriyyatihi وجمعنا من ذلك المقربين جمعنا وكبر من المسلمين إلى مغاربها وكبر الشيخ الزرمجي.
Burhanuddin. Wa sadidhi wa masyayikhi inna ila Syekh Ibrahim wa sadidhi wa masyayikhi wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ikhwanina al-muslimin Syekhillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan juga tentu saja kami sampaikan karena memang pengajian online ini diikuti oleh anak-anak SMP, tingkat SMP, SMK, dan tentu saja nanti kajian kita setelah nanti diberikan pemaknaan kitabnya, nanti juga akan kita ulas, kita berikan keterangan-keterangan. Semoga dengan keterangan-keterangan itu bisa menambah pemahaman dari para santri kita, yang pada akhirnya nanti bisa menjadi, setelah paham itu bisa memperkuat sisi implementasi atau sisi pengamalan dari keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani, naat atau sifat dari lafal Allah. Ar-Rahmani, yang memberikan kenikmatan dalam bentuk kenikmatan yang pokok, kenikmatan yang utama. Ar-Rahimi juga naat atau sifat dari lafal Allah, artinya yang memberikan kenikmatan yang merupakan buah atau hasil dari kenikmatan yang bersifat pokok tadi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu bisa kita artikan bahwa dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Allah, yang mana Allah itu disifati, Allah adalah zat yang memberikan kenikmatan dalam bentuk kenikmatan secara pokoknya. Kemudian dari kenikmatan pokok yang telah diberikan itu juga bisa bertambah, bisa berbuah kenikmatan yang lain. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim ini memang betul-betul menunjukkan Allah Ta'ala yang merupakan pemberi segala kenikmatan yang ada di dunia. Sehingga sering kemudian dijelaskan di kitab-kitab yang lain
bahwa Ar-Rahman itu artinya sama dengan Al-Mun'im bijala ini. Ya, Allah itu zat yang memberikan nikmat yang dalam bentuk secara pokoknya. Secara pokok itu bagaimana? Jadi contoh keimanan itu merupakan satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Sehingga setiap orang mukmin itu pasti diberi kenikmatan yang berupa iman. Tapi kemudian pemberian Allah dalam bentuk katakanlah iman yang diberikan kepada setiap orang mukmin ini merupakan atau implementasi penerapan dari sifat Ar-Rahman-nya Allah. Tapi kemudian iman yang diberikan kepada setiap mukmin ini ada yang kemudian imannya ini bertambah semakin kuat, ada yang juga kemudian berkurang. Nah, yang bertambah imannya semakin hari semakin kuat, tambahan dari pokok keimanan yang diberikan oleh Allah tadi, peningkatannya itu yang kemudian implementasi atau penerapan dari sifat Ar-Rahim. Sama. Kemudian setiap orang ini diberi nikmat oleh Allah, diberi akal. Allah memberikan akal pada setiap orang. Ini adalah implementasi dari sifat Ar-Rahman. Tapi kemudian kemampuan akal dari masing-masing orang mungkin belum tentu sama. Ya, kalau sekarang ada tes terhadap IQ, berapa kemampuan intelijensi orang itu, apakah 90, apakah kemudian 100 yang menjadi rata-rata dimiliki oleh banyak orang, atau kemudian sampai di atas 100 atau di atas 110 yang ini merupakan grade, katakanlah orang yang mempunyai kemampuan akal di atas rata-rata. Nah, kondisi yang semacam itu masing-masing orang kemudian beda. Itulah yang kemudian disebut dengan atau bentuk implementasi dari sifat Ar-Rahman. Itu pengertian Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut yang sering kali diartikan di dalam bahasa Indonesianya. Kita sering penerjemahannya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, tentu saja kalau kita istilahkan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kamu akan tanya, apa bedanya pengasih? Apa bedanya penyayang? Tapi di kitab-kitab yang lain itu dijelaskan, ya, seperti di Jala'ul Afham, di Sahih Aqidatul Awam, maupun di dalam tafsir Nawawi karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, itu yang jadi Tanara, itu yang juga menjadi kakek-kakek buyut dari beliau wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dijelaskan di dalam kitab yang dikarang oleh cucunya itu memang seperti yang saya jelaskan tadi, itulah penjelasan dari
makna Ar-Rahman maupun makna Ar-Rahim. Sehingga dengan penjelasan itu kita bisa memahami itu tidak hanya sekedar Ar-Rahman itu penyayang, Ar-Rahman itu penyayang, kemudian Ar-Rahim itu pengasih. Tapi lebih jauh bahwa ternyata implementasi atau perwujudan dari Ar-Rahman itu adalah ketika Allah Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk pokoknya atau modal utamanya yang pertama. Kemudian Ar-Rahim itu adalah pengembangan dari kenikmatan-kenikmatan di modal utama. Kemudian di sini juga kita lihat bahkan di banyak kitab lalu kitab yang kita kaji di pesantren itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini seharusnya memberikan satu pemahaman dan pengetahuan kepada kita semua. Apa sih maksud dari itu? Ini harus memunculkan ya, rasa ingin tahu kita, inquisitive mind kita. Kenapa ada pola, ada struktur yang semacam itu? Ini karena memang ada suatu hadis yang banyak diriwayatkan oleh para perawi, yaitu hadisnya kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar. Ada yang meriwayatkan bahwa aktor, ada lagi yang meriwayatkan bahwa ajbidah. Hadis ini artinya setiap sesuatu yang diperhatikan oleh syariat, itu syariat Islam, maka sesuatu tersebut ketika dimulai dan tidak diawali dengan membaca basmalah, maka akan dikhawatirkan atau maka akan menyebabkan sesuatu yang diperhatikan atau dianjurkan oleh syariat itu menjadi minim faedahnya, menjadi minim kemanfaatannya. Ini hadis. Banyak orang mengatakan bahwa hadis ini secara periwayatan dhaif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini derajatnya adalah hadis hasan, sehingga ini bisa kita jadikan dasar pedoman di dalam perilaku kita yang kita sandarkan pada syariat Islam. Termasuk yang mengatakan hadis ini hadis hasan itu adalah Imam Nawawi maupun Ibnu Hajar. Akan ada yang mengatakan ini itu sahih, seperti Ibnu Daqiqil Abdi maupun Ibnu Mulqin. Artinya dengan kondisi hadis yang semacam itu, maka kita tidak perlu ragu
bahwa ketika kita akan memulai sesuatu yang dianjurkan atau diperhatikan oleh syariat itu maksudnya sesuatu yang baik menurut syariat. Sesuatu yang baik menurut syariat Islam itu bisa berupa perintah wajib atau bisa berupa anjuran atau hal-hal yang membawa kemanfaatan. Itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, itu kullu amrin hibah. Seperti kajian kita pada pagi hari ini dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan kita. Ini adalah upaya kita melakukan proses pencarian ilmu. Ini riba. Ini merupakan jelas sesuatu yang baik. Oleh karena itu juga kita awali dengan bacaan basmalah. Ya. Segala sesuatu yang baik menurut syariat Islam, maka kita awali dengan basmalah sehingga semoga sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul diberikan kemanfaatan dan faedah yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi kita telah mengatakan kalau tidak diawali dengan basmalah maka fahuwa aktar, maknanya aktar atau aktar itu qalilul barokah, sedikit keberkahan, sedikit kebaikan yang akan muncul dari sesuatu yang diawali tetapi tidak dimulai, sesuatu yang dilakukan tetapi tidak dimulai dengan membaca basmalah. Sehingga seperti contoh ketika makan, ketika kita makan dengan tanpa basmalah, persoalan kenyang tentu sangat mungkin sama-sama merasakan kenyang, karena ini terkait dengan volume sesuatu yang masuk ke lambung kita. Ketika kosong kemudian setelah dimasuki penuh, secara otomatis akan merasakan kenyang. Tapi ketika tadi persoalan tidak membaca basmalah sehingga menyebabkan naqisul barokah atau qalilul barokah, maka setelah makan kenyang tapi kemudian tidak digunakan untuk melaksanakan aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi justru setelah kenyang ini dilakukan, digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat kemaksiatan. Ini makna qalilul barokah, sedikit kebaikan yang ditimbulkan karena tidak diawali dengan membaca basmalah. Itu contohnya seperti itu. Nah, oleh karena itu gambaran struktur di kitab yang semacam ini harus kita pahami. Ketika kita melakukan sesuatu apapun yang memang itu tadi diperhatikan oleh syariat, itu bisa sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, atau hal-hal yang baik lainnya yang memberikan kemanfaatan secara luas kepada diri kita maupun orang-orang muslim lainnya. Itu harus kita awali dengan membaca basmalah supaya kemanfaatannya bisa maksimal. Jadi maksudnya tulisan
awal Bismillahirrahmanirrahim di kitab kita atau di kitab yang kita kaji itu di samping itu juga mushaf di samping itu juga hal ini mengacu pada mushaf kita, yaitu mushaf Utsmani Al-Quran yang kita kaji itu, yang kita baca. Nah, di situ juga diawali dengan basmalah. Itu juga kita awali dengan basmalah. Sehingga struktur penulisan bismillah di awal kitab yang kita kaji itu juga mengacu kepada urutan ya, secara penulisan di dalam Al-Quran yang bisa kita lihat melalui mushaf Utsmani. Walaupun secara turunnya ayat yang pertama kali bukan basmalah karena Iqra, tetapi kemudian secara urutan ketika sudah dituangkan dalam bentuk mushaf, mushaf Utsmani itu, yang pertama itu juga basmalah. Berikutnya juga ini dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membuat surat, membuat surat. Ketika Nabi membuat surat, tentu saja ini melalui juru tulisnya, karena Nabi disifati dengan al-ummi, tentu tidak menulis sendiri, tapi ketika memerintah kepada juru tulisnya seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain itu diminta para penulisnya untuk mengawali dengan basmalah. Ini bisa dilihat ketika Kanjeng Nabi itu menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Kalau di kitab-kitab disebut dengan Harkola. Nah, Kaisar Harkola yang dimaksud itu adalah Heraklius, itu Kaisar Romawi. Karena Kanjeng Nabi mengirimkan, tentu saja ini adalah ajakan untuk beriman. Nah, surat itu pertama kali yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga katakanlah tadi ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif, tapi secara al-fi'lu, secara perbuatan, Kanjeng Nabi betul-betul pernah melakukan itu. Itu ketika Kanjeng Nabi memerintahkan menulis surat kepada Kaisar Harkol atau Heraklius di kerajaan Roma. Itu uraian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga harapannya setelah kita paham ini, setiap kita melakukan sesuatu hal yang baik menurut
agama Islam yang baik menurut syariat Islam, maka mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Makan, minum, mau tidur sebagai bentuk istirahat supaya setelah bangun itu menjadi sehat. Setelah sehat itu bisa beribadah dengan baik, maka kita mau tidur kita baca basmalah. Mau mandi itu, karena mandi itu kemudian bisa menghilangkan bau badan dan juga bisa membuat tubuh kita fresh. Setelah fresh kita juga bisa melakukan ibadah dengan baik. Mandi kita awali sebelum masuk ke kamar mandi, kita baca basmalah. Di samping juga kita berdoa ketika masuk kamar mandi. Ini mari kita biasakan sehingga apa? Hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdu mubtada. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita membuat pola yang berbeda. Mungkin kalau yang pernah gitu kan belajar kajian di Jawa, kita pernah mendengar juga sebelumnya alhamdu utawi sekabehane puji. Saya khawatir ketika kita menggunakan ini nanti banyak para santri yang sulit untuk memahami karena menggunakan bahasa Jawa. Nah, oleh karena itu utawi itu sebenarnya sama dengan ungkapan menjelaskan bahwa alhamdulillah ini strukturnya posisi dalam rangkaian kalamnya itu sebagai mubtada. Maka tadi saya mengatakan alhamdulillah mubtada. Saya menunjukkan posisinya lafal atau kalimat alhamdulillah ini itu adalah sebagai mubtada. Alhamdulillah mubtada artinya seluruh pujian. Alhamdulillah artinya seluruh pujian. Lillahi khobar. Lillahi khobar artinya itu tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi itu tetap bagi Allah. Alladzi faddala bani Adam. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Naat atau penjelasan dari lafal lillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Sifat strukturnya itu merupakan keterangan, posisinya sebagai keterangan dari lafal lillah. Alladzi faddala yang telah melebihkan atau mengutamakan. Siapa alladzi faddala yang telah melebihkan atau mengutamakan. Siapa alladzi bani Adam maf'ulun bihi
Bani Adama maf'ulun bihi, objek dari fadhala tadi yang mengutamakan. Bani Adama terhadap keturunan Nabi Adam. Siapa? Oh, manusia. Bil ilmi, mengutamakannya tadi bil ilmi, dengan ilmu, dengan ilmu. Wal amali, dan mengamalkan ilmu. Wal amali, dan mengamalkan ilmu. Ala jami'il alami, ala jami'il alami, jadi mengutamakan, melebihkan tadi terhadap siapa? Ala jami'il alami, terhadap semua penghuni alam ini, alam semesta. Ala jami'il alami, terhadap penghuni semua alam, alam semesta, baik alam jabarut, alam malakut, ya alam yang dihuni oleh manusia ini, maupun alam yang dihuni oleh para jin, para malaikat. Setelah membaca basmalah, kemudian pengarang kitab ini itu membaca hamdalah, yaitu alhamdulillah. Itu hamdalah, lafal hamdalah. Mengapa membaca alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu maknanya kita mengungkapkan bahwa segala puji, semua pujian itu adalah menyangkut terhadap atau terkait dengan sesuatu yang bersifat baik. Maknanya segala kebaikan yang ada di seluruh alam semesta ini itu hakikatnya yang memiliki Allah Ta'ala, atau itu berasal dari Allah Ta'ala. Sehingga alhamdulillah itu merupakan bentuk kita memberikan penghormatan kepada Allah Ta'ala yang merupakan pencipta dari alam ini, termasuk kebaikan-kebaikan yang ada di alam ini. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga bersabda. Ada satu hadis yang disampaikan atau diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Hadis tersebut juga hampir sama dengan hadis yang di atas tadi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Hadis ini derajatnya hadis yang hasan. Bahkan di dalam kitabnya Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Ibnu Sholah itu mengatakan hadis ini sahih.
Jadi hadis ini artinya setiap hal yang baik menurut agama atau setiap hal yang diperhatikan itu maknanya baik menurut agama. Yang mana hal tadi tidak diawali dengan hamdalah, maka hal tersebut juga akan menjadi minim keberkahan, minim faedah, minim kemanfaatan yang ditunjuk. Karena musonifnya ini menginginkan kitab ini benar-benar bisa memberikan faedah, memberikan kemanfaatan yang besar kepada orang-orang setelahnya, maka kemudian di dalam menyusun kitab ini musannifnya atau pengarangnya itu juga kemudian menulis hamdalah. Jadi tidak hanya dimulai dengan basmalah tadi, ini juga dimulai dengan hamdalah. Tentu saja basmalah yang paling awal. Setelah itu kemudian hamdalah. Inilah struktur yang ada di mushaf Utsmani juga seperti itu. Maka awal dari surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal dari mushaf Utsmani surahnya adalah surah Al-Fatihah. Awal dari surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, Bismillah maupun hamdalah ini disebut awal semua. Kenapa disebut awal? Karena adalah muqaddimah, bagian depan dari kitab yang akan kita kaji, kitab Ta'limul Muta'allim. Sehingga Bismillah, hamdalah ini itu belum masuk kepada tulisan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Ini baru awal. Sehingga ini betul-betul mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sesuatu yang baik itu awalilah dengan basmalah, kemudian juga awalilah dengan hamdalah. Tapi strukturnya ya basmalah dulu, baru kemudian hamdalah. Nah, di sini pengarang, nah ini saya juga perlu saya jelaskan. Jadi kitab Ta'limul Muta'allim ini ditulis ya, di covernya, di sampulnya itu ditulis bahwa yang menulis kitab Ta'limul Muta'allim itu Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji. Zarnuji itu bukan nama. Jadi Zarnuji itu bukan nama. Tapi Zarnuji itu adalah penisbatan, penyebutan yang disandarkan pada asal daerah. Karena beliau itu berasal dari Zurnuj. Zurnuj itu ada yang mengatakan sekarang ini Afghanistan, ada yang mengatakan itu Turkmenistan. Nah, pecahan dari Uni Soviet. Dan memang Afghanistan sama Turkmenistan itu kan daerah yang berbatasan. Beliau itu dari daerah sana. Artinya ada yang mengatakan Zurnuj itu masuk wilayah negara Afghanistan yang sekarang, ada yang mengatakan masuk pada Turkmenistan, pecahan dari Uni Soviet. Sehingga Zurnuj atau Zarnuji itu adalah penyebutan yang disandarkan pada asal daerah. Sehingga itu bukan nama yang sebenarnya. Siapa nama sebenarnya? Nah, ini
banyak para cendekia Muslim itu yang melakukan penelusuran, khususnya yang ahli sejarah, mu'arikh, para ahli sejarah itu belum menemukan siapa sebenarnya beliau. Sehingga yang sering disebut itu penisbatan ini Zarnuji, atau juga yang disebut itu lakop. Nah, lakop itu adalah penyebutan karena satu bentuk yang bersifat pujian. Jadi beliau sering disebut dengan Zarnuji. Kalau enggak Zarnuji itu Burhanuddin. Burhanuddin itu merupakan penyebutan terhadap orang-orang yang memang punya kemampuan luar biasa, mempunyai pemahaman yang mendalam terkait dengan pengetahuan keagamaan. Sehingga nama aslinya beliau siapa itu memang tidak diketahui. Nah, kemudian para sejarawan belakangan ini itu bahkan mengkritik, menganggap sejarawan yang ada pada saat Imam Zarnuji ini hidup, atau katakanlah setelahnya sedikit, itu telah lalai, itu telah abai, sehingga ada sosok besar yang kemudian namanya ini tidak terdokumentasikan, sejarahnya tidak tercatat. Memang betul setelah ditelusuri, termasuk juga ada seorang doktor yang lulusan dari Universitas Al-Azhar Mesir, yang dia juga melakukan kajian terhadap kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, dia juga menceritakan sudah dicari, ditelusuri secara kepustakaan, melalui kepustakaan juga tidak menemukan. Yaitu jadi Muhammad Qobbani, kalau nggak salah, Qobbani itu salah satu seorang dokter yang lulusan Mesir Al-Azhar itu coba untuk menelusuri dan tetap tidak menemukan. Tetapi kitab Ta'limul Muta'alim ini yang telah ditulis pada kisaran tahun antara 600 sampai 700 Hijriah. 600 sampai 700 Hijriah. Ini luar biasa penyebaran. Luar biasa penyebaran. Katakanlah kalau tadi ditulis di Afghanistan atau Turkmenistan tadi, tapi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk kita sendiri yang berada di Indonesia ini, itu juga mengkaji kitab tersebut. Ini maknanya apa? Bahwa kitab ini hikmahnya, kitab ini faedahnya sangat besar. Kitab ini mempunyai nilai kemanfaatan yang telah dirasakan oleh banyak orang, sehingga dirasa sangat perlu sekali untuk mengkaji dan memahami kitab ini. Sehingga termasuk kita di pagi hari ini juga dalam rangka memahami kitab ini. Ini satu kalau kita ingat ada model penulisan, kemudian penulisan itu tidak disebut pengarangnya, anonim. Nah di sini ini ya disebut pengarangnya, tetapi sejatinya siapa sih pengarangnya ini, nah, itu tidak bisa diketahui, sehingga kitab ini hampir semacam anonim. Kalau itu kemudian apakah kitab ini kemudian menjadi fiksi, bayang-bayang yang tidak jelas, fiktif,
tidak juga. Karena nanti akan dijelaskan bahwa kitab Taqlimul Muta'alim ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Zarnuji. Penelitiannya itu juga bersifat kepustakaan maupun observasi. Penelitiannya juga meminta pendapat-pendapat. Di situ juga disebutkan pendapat-pendapat gurunya Imam Zarnuji. Guru-gurunya Imam Zarnuji itu juga banyakkan murid-muridnya Imam Hanafi. Sehingga ini kitab ini tidak fiksi. Hanya saja ya, atau mungkin ini bagian dari tawaduknya, kerendahan hatinya dari penulis yang luar biasa, sehingga beliau tidak menginginkan namanya disebut. Nah, kadang-kala orang-orang terdahulu, para alim terdahulu itu ibaratnya tidak menginginkan keterkenalan dirinya, tapi bagaimana supaya dirinya ini bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Nah, ini memang beda di era sekarang. Kadang-kala kita ini lebih mengedepankan ingin terkenal itu menjadi prioritas yang lebih utama daripada sisi kemanfaatan yang diberikan. Sehingga ada istilah pencitraan dan lain sebagainya. Ini yang mungkin membedakan. Sehingga kitab ini tuh ditulis tadi di era tahun 600 sampai 700-an Hijriah. Nah, kenapa semacam itu? Karena ada sedikit gitu kan, sejarah yang masih terlacak bahwa Imam Zarnuji ini hidup pada era Imam Nu'man yang juga berasal dari wilayah Zarnuj. Sehingga kalau ada yang mengatakan Imam Zarnuji yaitu ya Imam Nu'man itu menurut tadi Qobbani itu tidak benar, karena Imam Nu'man itu berbeda dengan Imam Zarnuji. Lakopnya juga berbeda. Kemudian meninggalnya itu juga tidak di Zarnuj atau Zunuj tadi. Nah, karena kemudian seera itu seburuk dengan Imam Nu'man, maka kemudian bisa diketahui penulisan kitab ini ya di tahun-tahun 600 sampai 700. Dan guru-guru beliau yang disebutkan di dalam kitab Taqlim ini itu hidupnya di akhir tahun 500 Hijriah. Ya, ini yang masih bisa terlacak keberadaan tahun berapa. Ini juga ini menjadi satu pengertian pada kita, faedah yang luar biasa. Kitab yang ditulis katakanlah berarti 800 tahun yang lalu. Jadi sampai saat ini kemanfaatannya masih sangat dirasakan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita perlu untuk menggali dan memahami supaya pada akhirnya kemanfaatan itu betul-betul bisa terpatri pada diri kita. Kembali ke teks alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Jadi musannaf itu tadi memuji kepada Allah Ta'ala dalam karena bentuk penghormatan
Kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala itu telah menjadikan kita, manusia, Bani Adam itu menjadi sosok makhluk yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Apa makhluk lainnya? Ya apapun yang tercipta di alam semesta ini. Maka di situ termasuk kemudian bentuk konkret pengutamaannya apa? Oh, karena manusia itu diberi akal. Setelah manusia diberi akal, kemudian manusia juga disertai dengan ilmu, diberi ilmu. Kemudian ilmu ini menjadi panduan di dalam aktivitas orang, sehingga hasil maupun kreasi dari aktivitasnya itu karena dipandu oleh ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan, sehingga tatanan kehidupan dunia ini menjadi baik. Karena dan ini tidak diberikan kepada makhluk lain. Hewan tidak diberi ini. Kemudian jin, malaikat tidak semuanya diberi. Maka bahasa di sini adalah jami'il alam. Dan ungkapan alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ini juga ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 70. Jadi surat Al-Isra ayat 70. Ayatnya wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Memang Allah itu lebih mengutamakan manusia daripada makhluk lainnya. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga manusia ini daripada hewan lebih utama manusia, daripada jin syaitan lebih utama manusia, lebih tinggi derajatnya. Tapi ketika terhadap malaikat, nah ini ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan malaikat-malaikat tertentu itu lebih utama daripada manusia. Ada yang kemudian ya derajat keutamaan manusia ini tidak melebihi derajat keutamaannya malaikat. Tentu saja ini juga bisa kita pahami karena malaikat itu tidak pernah maksiat. Malaikat itu selalu patuh. Tetapi kalau manusia selain nabi dan rasul itu punya potensi kemaksiatan. Nah, kalau yang kemudian manusia-manusia ini kategori orang yang selalu maksiat, apa dasarnya kemudian mereka itu menjadi lebih baik daripada malaikat yang selalu patuh? Maka perbedaan ini ada di situ. Tapi yang jelas bahwa memang jika dibandingkan dengan hewan-hewan, dibandingkan dengan jin, syaitan, maka manusia itu lebih unggul. Karena memang manusia itu diberi akal dan juga disertai dengan ilmu yang bisa dikaji dengan akalnya, yang kemudian ilmu itu menjadi panduan supaya perbuatannya ini benar-benar memberikan kemanfaatan kepada dirinya maupun kepada orang lain serta dalam kehidupan di muka bumi. Nah, oleh karena itu atas semua pemberian itu musannaf juga
atau pengarang mengucapkan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Wassalatu mubtada. Ini permulaan alam. Karena tadi bahasanya kan memberikan pujian kepada Allah titik sampai jami'il alam. Dan sekarang dimulai lagi kalimat yang baru. Wassalatu mubtada. Artinya kebaikan dan kemuliaan. Artinya as-sholah itu kebaikan dan kemuliaan. As-sholatu artinya kebaikan dan kemuliaan. Ala Muhammadin khobar. Ala Muhammadin khobar. Artinya itu tetap. Artinya itu tetap teruntukkan Nabi Muhammad. Ala Muhammadin itu tetap teruntukkan Nabi Muhammad. Sehingga musonef di sini ini mendoakan kepada Kanjeng Nabi, wassalatu ala Muhammadin. Doakan kepada Kanjeng Nabi. Nah, memang juga diperintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Solawat itu apa sih? Solawat itu kalau asalnya ini dari Allah Ta'ala, itu maknanya tadi kebaikan dan kemuliaan. Itu kalau sholawat itu berasal dari Allah Ta'ala. Tapi kalau sholawat itu ditinjau dari manusia, maka itu sebenarnya adalah doa. Sehingga ketika musonif ini, penulis atau pengarang kitab ini menulis sholawat, as-sholawat, itu maknanya dia berdoa. Dia meminta, doa itu meminta kepada Allah supaya apa? Supaya Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan tadi. Sehingga turun dari Allah itu adalah kebaikan dan kemuliaan. Permintaan dari musannif itu supaya ini diberi. Ini karena apa? Karena itu tadi melaksanakan perintah Al-Quran, shollu alaihi wasallimu. Kemudian sayyidil arabi wal ajam. Sayyidil arabi sifat ya, atau naat penjelas dari kata Muhammadin. Siapa sih Muhammad yang dimaksud di sini ini? Itu perlu dijelaskan. Dan situ musonef menjelaskan Muhammad yang dimaksud di sini adalah Sayyidil Arabi, yaitu tuannya orang Arab. Tuannya orang Arab. Wal ajami, dan selain orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu disebut Arab, tapi kalau selain orang Arab, Arab itu katakanlah Jazirah Arab, ya, negara yang ada di Arab.
itu Al-Arab. Kalau kemudian keturunan Quraisy itu Al-Arab. Tapi kalau selain itu Al-Ajam, kayak kita ini itu orang-orang Indonesia, ini termasuk yang Al-Ajam. Sehingga Sayyidil Arabi wal Ajam, sehingga siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah merupakan tuannya orang Arab maupun selain orang Arab. Mengapa demikian? Karena memang Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra li. Ana sayyidu waladi Adam. Jadi anak saya, Kanjeng Nabi, itu merupakan tuannya anak Adam. Anak Adam itu maksudnya keturunannya Adam. Nah, semua manusia ini, baik yang ada di Arab maupun yang ada di luar tanah Arab, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok desa, semua itu keturunannya Nabi Adam. Tak keturunan yang sudah beberapa, tapi yang jelas karena kenapa keturunan ya? Karena manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam. Ya, kalau saya lebih memilih itu keturunannya Nabi Adam daripada keturunannya Homo sapiens. Ya, jadi teori yang mengatakan bahwa manusia itu evolusi dari kera. Saya lebih memilih keturunannya Nabi Adam daripada keturunannya kera. Ini menjadi satu aneh gitu ya. Ya, kreasi silahkan, tapi kalau kemudian kreasi itu menjadi aneh, masa ada orang kemudian mencari leluhurnya gitu. Leluhurnya itu leluhur yang tidak baik gitu. Ya, apalagi di situ ada ilmu genetik, ada gennya gitu. Nah, kalau gennya gen kera ya mungkin yang rakus-rakus itu gennya. Ya, jadi ini kita kembali memang karena disifati, dijelaskan Nabi Muhammad itu adalah Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi dan ini juga khobar wa ala alihi, dan itu tetap untuk keluarga-keluarganya Nabi Muhammad wa ala alihi, dan itu tetap untuk keluarga-keluarganya Nabi Muhammad. Ada beberapa penjelasan terhadap siapa sih yang dimaksud dengan alihi itu, karena kita semua ketika sholat ya, khususnya kan ketika sholat itu kita juga membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di tasyahud akhir wa ala alihi. Siapa alihi? Ada beberapa pendapat para alim terkait ini, dan ada juga konteksnya, ada juga penempatan bahasa alihi. Alihi kalau di dalam doa, alihi kalau di dalam doa, para ulama bersepakat. Secara khusus disebutkan itu Imam Nawawi yang menjadi Syekhul Islam, yang menjadi guru besar dalam keilmuan tentang agama Islam. Itu beliau mengatakan yang dimaksud alihi
itu adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Setiap orang mukmin yang bertakwa. Kenapa? Karena beliau pernah meriwayatkan ada suatu hadis yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Kanjeng Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ali Muhammad. Kanjeng Nabi pernah ditanya, apa sih yang dimaksud dengan ali Muhammad ya Rasulullah? Jawabnya Nabi, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Ya, yang dimaksud dengan keluarganya Kanjeng Nabi itu ya orang-orang yang bertakwa. Setiap mukmin yang bertakwa itu menjadi ali Muhammad. Tapi dalam konteks kemudian ketika itu terkait dengan zakat, kan? Tidak boleh Kanjeng Nabi beserta keluarganya ini tidak boleh menerima zakat. Atau ketika dalam peristiwa ghanimah, pembagian hasil rampasan perang pada waktu awal dari peradaban Islam, ini beda. Sehingga dalam konteks ghanimah, pembagian harta rampasan perang, sama dengan penerimaan zakat, yang dimaksud dengan ali Muhammadin itu adalah keturunannya Bani Hashim sama Bani Muthalib. Hashim itu kakeknya Kanjeng Nabi, Muthalib itu jadi Hashim itu boleh cicit buyut mbah-mbah seterusnya itu dari Kanjeng Nabi. Tapi kalau Muthalib, nah ini simbahnya Sayyidina Ali. Jadi dua garis keturunan ini yang dimaksud dengan ali Muhammad. Nah, kemudian Muthalib sama Hashim ini adalah putra dari Abdul Manaf. Dan hanya itu. Nah, mungkin ketika ada pertanyaan, Abdul Manaf itu mempunyai 4 putra. Nah, di samping Hashim dan Muthalib, beliau juga mempunyai putra Abdi Syamsin. Ini nama-nama yang tentu saja sebelum peradaban Islam. Maka ada Abdi Syamsin. Baru setelah nanti mulai masuk pada peradaban Islam, tidak boleh ada penyandaran Abdul kepada selain Allah. Ada penyandaran lafal Abdul kepada selain Allah, tidak boleh, itu setelah peradaban Islam. Tapi sebelum, nah ini masih tadi putranya Abdul Manaf itu salah satunya ada Abdi Syamsin dan juga Naufal. Yang Naufal tidak ada keturunannya, yang Abdi Syamsin ini ada keturunannya, termasuk Bani Umayyah. Nah, kalau kemudian 3 ini yang memberi keturunan, tetapi kemudian yang diakui sebagai ali Muhammad itu hanya 2. Karena apa? Mengapa seperti itu? Nah, ini karena faktor kesejarahan. Itu ada yang menjelaskan, yaitu Ibnu Ishaq. Ini salah satu ahli sejarah yang di pengantarnya kitab Al-Um, gitu ya, di bagian awalnya jilid pertamanya itu
Beliau mengatakan karena Banu Abdul Muthalib bi khilafi sa'iri butuni Quraisy muslimuhum wa kafiruhum ma'an nabi. Kenapa yang diakui sebagai Ali Muhammadin itu Banu Muthalib sama Banu Hashim? Karena apa? Karena orang-orang kafirnya Bani Hashim maupun Bani Muthalib itu mendukung terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi. Tidak ada yang menentang. Walaupun tidak beriman, tapi tetap mendukung, tidak mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini berbeda dengan keturunan yang dari Abdi Syamsin tadi. Nah, di antara mereka ada yang kemudian menghalang-halangi, bahkan termasuk kemudian yang mengusir Kanjeng Nabi hingga pada akhirnya melakukan hijrah ke Madinah. Nah, karena hal yang semacam ini, maka kemudian Kanjeng Nabi juga pernah mengatakan innama Banu Hashimin wa Banul Muthalibi syai'un wahid. Jadi Bani Hashim itu adalah memang garis keturunannya beliau. Kalau Bani Muthalib itu adalah garis keturunan dari kakeknya beliau, Hashim tadi. Nih, kemudian sampai kemudian ketika ada peristiwa Ghanimah itu al-khumus seperlimanya ini diperuntukkan untuk Bani Hashim sama Bani Muthalib. Tapi ada keseimbangan ketika kemudian zakat, karena zakat itu adalah pemberian yang sifatnya untuk membersihkan diri. Ibaratnya karena sesuatu yang dibuat untuk nyuci, setelah proses nyuci itu kan sesuatu itu menjadi kotor, tercampur itu. Maka kemudian di zakat ini Bani Hashim sama Bani Muthalib nggak boleh menerima, karena sudah diberi Kanjeng Nabi pada sisi ghanimah. Nah, itu yang dimaksud alihi. Jadi kalau pada zakat itu yang dimaksud adalah Bani Hashim sama Bani Muthalib. Tetapi kalau itu doa, termasuk ketika kita di sholat itu adalah semua orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Ali Muhammadin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, yang disampaikan, yang diceritakan oleh sahabat Anas, yaitu jadi Al Muhammadin kullu taqiyyin wa ashabihi khobar juga wa ashabi khobar, dan itu tetap teruntukkan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah sangat mafhum kita ketahui ya, orang-orang yang beriman gitu, dan dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setelah Kanjeng Nabi itu terputus atau diutus ya, atau menerima risalah. Sahabat di sini juga diperjelas, disifati, yaitu ya Nabi il-ulumi, penjelasannya ya Nabi il-ulumi atof bayan, ya Nabi il-ulumi, strukturnya disebut dengan atof bayan, yaitu orang-orang yang menjadi tempat asalnya beberapa ilmu. Nabi al-ulumi, yaitu orang-orang yang menjadi tempat
asalnya beberapa ilmu, tempat asalnya beberapa ilmu. Sehingga para sahabat itu memang orang yang kemudian menelurkan satu ilmu, orang yang kemudian memberikan konsepsi gambaran untuk penyusunan suatu ilmu. Itu dari para sahabat. Ya walaupun kemudian penulisan keilmuan itu baru dilakukan di era para tabi'in, itu era setelah para sahabat. Tapi secara pemikiran maupun arahan itu memang dilakukan pada era sahabat. Maka kemudian penulis di sini memberikan sahabat itu dengan deskripsi, dengan sifat yanabi'il ulum wal hikami dan beberapa hikmah, wal hikami dan beberapa hikmah. Apa sih kemudian makna al-hikmah? Hikmah di situ adalah al-ilmu bil asya'i ala ma hiya alaihi. Di hikmah itu adalah bisa diartikan hal-hal yang positif yang muncul dari suatu hal. Sehingga artinya apa? Perilaku dari para sahabat itu adalah perilaku yang selalu memberikan nilai positif. Itu al-hikmah. Enggak seperti kita, perilakunya itu tidak memberikan nilai positif. Contohnya Pak Ciko itu sering merokok. Nah, saya sering itu karena ngikut Pak Ciko. Nah, itu repotnya di situ. Nah, maka anak-anak santri janganlah itu ngikut Pak Ciko merokok. Saya ini yang sudah terlanjur ngikut Pak Ciko, gitu, yang tidak baik. Gitu. Maka para anak ini, para santri jangan merokok. Nah, para sahabat tidak seperti itu. Apapun yang dilakukan itu kemudian mempunyai nilai positif di belakangnya, berkontribusi untuk kebaikan di belakangnya. Itu maknanya ya nabi'il hikam. Luar biasa. Orang yang luar biasa. Wa ba'du. Nah, ini juga hampir katakan seluruh kitab yang dikaji di pesantren itu awalnya, permulaannya pasti selalu berisi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini strukturnya. Mengapa? Ini sudah saya ungkapkan. Nah, ada hadis yang Kanjeng Nabi mengarahkan supaya diawali dengan basmalah, supaya diawali dengan hamdalah. Nah, termasuk juga diawali dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini ada hadisnya. Itu sama hadisnya itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah wassolati alayya ada tambahan wassolati alayya fa huwa aqta ay abtar mamhuqul barakah. Hanya para ahli hadis yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi kembali lagi ya, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan hadis ini hadis hasan.
Dalam penelusurannya Imam Nawawi juga menemukan bahwa hadis ini itu ada hadis yang mausul, artinya memang penelusuran periwayatannya itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Ada yang hadis ini mursal, setelah ditelusuri ternyata hanya sampai pada pernyataan sahabat dan pernyataan Nabi. Tetapi Imam Nawawi menemukan juga yang ini sampai kepada Kanjeng Nabi, mausul atau mutasil gitu. Nah, kalau ada satu hadis yang periwayatannya ada yang ditemukan mausul atau mutasil, tapi juga ada yang ditemukan mursal, ini jumhur mengatakan hadis yang semacam ini dihukumi hadis yang mutasil. Memang ada yang periwayatannya ditemukan seperti itu. Nah, sama. Jadi hadisnya ini satu memang mutasil, artinya bersumber daripada Kanjeng Nabi. Kemudian Imam Nawawi menemukan secara periwayatannya statusnya juga hasan. Maka ini dijadikan pedoman. Sehingga sesuatu yang baik itu sangat perlu diawali dengan basmalah, kemudian hamdalah dan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya kebaikan yang diupayakan itu betul-betul nilai kemanfaatannya berdampak luas dan besar sekali. Sehingga musonef di situ. Baru setelah itu wabakdu. Adapun setelah musonif membaca dan menulis basmalah, hamdalah maupun as-sholatu ala Muhammadin, setelah itu kemudian falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilm, baru kemudian musannif ini menjelaskan falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna au mimmana fi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yahrimuna lima annahum ahqa'u tara'ihu wa taraku syara'ihu. Falamma ra'aitu, maka ketika saya telah melihat, sayanya ini adalah musannif Imam Zarnuji tadi. Falamma ra'aitu, maka ketika saya telah melihat. Nah, ini baru bahasannya, katakanlah ini baru mulai masuk proses di pengarangan, penulisan kitab Taklimul Mutalim. Maka ketika saya telah melihat katsiran maf'ulun bihi dari roh, katsiran kebanyakan orang, katsiran kebanyakan orang, min tullabil ilmi, min tullabil ilmi, yaitu para pencari ilmu, siswa-siswa, para santri, peserta didik, fi zamanina, pada zaman kami, fi zamanina, pada zaman kami. Itu termasuk di eranya
Syekh Zarnuji tadi. Melihat kebanyakan orang yajiduna ilal ilmi wala yasiluna. Ini secara struktur ini menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek dari kata ro'a tadi atau kalimat ro'a. Sehingga tadi diterangkan, saya telah melihat kebanyakan orang dari para pencari ilmu. Melihatnya bagaimana? Melihatnya seperti apa? Yajiduna bersungguh-sungguh. Siapa tulabil ilmi, yajiduna bersungguh-sungguh. Siapa tulabil ilmi, ilal ilmi, pada pencarian ilmu. Ilal ilmi, pada pencarian ilmu. Memang kelihatannya mencari ilmunya itu sungguh-sungguh, serius. Wala yasiluna, dan tidak bisa mencapai siapa tulabul ilmi. Wala yasiluna, dan tidak bisa mencapai siapa tulabul ilmi pada ilmu yang dicari. Sehingga di sini ini musannif Imam Syekh Zarnuji tadi mengatakan pada waktu itu, nah, berarti 600, kisaran 600 sampai 700 Hijriah. Imam Zarnuji itu telah melihat para santri atau para pencari ilmu pada waktu itu kebanyakan mereka itu juga kelihatan serius di dalam mencari ilmu. Tapi hasilnya mereka itu tidak bisa menemukan. Karena kalau orang berburu itu berarti tidak bisa menangkap buruannya. Nah, kalau mencari ilmu, apa yang diburu? Ya ilmu. Ketika kemudian tidak bisa menangkap hasil buruannya, artinya tidak bisa kemudian ilmu itu masuk kepada diri orang yang mencari itu. Sehingga ini adalah bentuk tulisan Taklimul Muta'allim. Kalau kita pahami dari sini, ini adalah bentuk keprihatinan dari Syekh Zarnuji. Dan teruskan lagi, au mimma nafi'ihi, atau dari beberapa kemanfaatannya ilmu, atau dari beberapa kemanfaatannya ilmu, wa samaratihi, dan beberapa buahnya ilmu. Maksud buah ilmu itu apa? Ilmu itu kan satu pengetahuan tentang hal yang baik. Buahnya ketika hal yang baik itu diterapkan dalam perilakunya. Nah, itu samar. Jadi perilaku yang baik yang disebabkan karena pengetahuan dari suatu ilmu, itu sama. Wa samaratihi, dan beberapa buahnya ilmu. Wahia mubtada, ini dhamir kata ganti, marjeknya apa sih yang dimaksud dengan kata ganti wahia ini? Itu marjek. Yang dimaksud itu adalah manafi'ihi wa samarati. Sehingga
Apa sih kemanfaatan dari ilmu? Apa sih buah dari ilmu? Itu wahyu. Al-amalu itu khobar. Al-amalu khobar. Al-amalu khobar, yaitu perbuatan, pelaksanaan. Al-amalu pelaksanaan bihi terhadap al-ilmu. Wan nashru dan penyebaran ilmu. Wan nashru dan penyebaran ilmu. Ilmu ini disampaikan kepada generasi setelahnya. Sehingga ilmu itu tidak berhenti hanya pada satu orang atau pada satu generasi. Ini termasuk al-manafi' was samarah, yang dimaksud samarah tadi. Di ilmu itu menjadi manfaat kalau apa? Ilmu itu kemudian menjadi panduan di dalam amal atau perbuatan seseorang, sehingga perbuatannya itu selalu didasarkan pada pengetahuannya yang diperoleh dari ilmu itu. Oh, kemudian ketika merusak bumi nggak boleh. Kemudian orang di dalam perilakunya dia tidak melakukan perusakan terhadap bumi. Nah, ini namanya kemanfaatan ilmu itu sudah ada pada diri orang tersebut. Termasuk kemudian dia menyampaikan kepada orang lain atau generasi setelahnya, oh tidak boleh kita ini merusak ekosistem, kita merusak tatanan bumi. Nah, ini namanya kemanfaatan ilmu atau buah dari ilmu itu telah ada pada diri orang tersebut. Sehingga wala yasiluna tadi dijelaskan ya, tidak bisa menemukan ilmu, yang termasuk juga tidak bisa menemukan manafi'ihi wa thamarati. Yahrimuna hal menjadi terhalang siapa tulabul ilmi. Yahrimuna hal menjadi terhalang siapa tulabul ilmi, sehingga orang tersebut itu karena tidak bisa menemukan kemanfaatan dari ilmu atau tidak bisa menemukan buah dari ilmu, itu karena diri orang tersebut terhalang antara ilmu dengan orang yang mencarinya. Itu ada penghalang. Yahrimuna. Apa penghalangnya atau kenapa sampai mereka itu tidak menemukan? Lima annahum akhtau tara'iqa. Lima annahum karena sesungguhnya tulabul ilmi. Lima annahum karena sesungguhnya tulabul ilmi, para pencari ilmu. Akhtau khobar. Akhtau khobar telah melakukan kesalahan, telah salah. Akhtau telah salah, telah melakukan kesalahan. Tara'iqahu maf'ulun bihi. Tara'iqahu maf'ulun bihi. Pada proses-proses pencarian ilmu, atau melakukan proses-proses dalam pencarian ilmu, sehingga proses mencari ilmunya ini banyak melakukan kesalahan. Maka kemudian walaupun kegiatannya itu kegiatan mencari ilmu, tapi karena proses kegiatannya salah, sehingga akhirnya tidak mendapatkan ilmu, atau ilmu kemudian tidak bisa sampai pada dirinya karena prosesnya salah. Wataraku
Dan khobar juga telah meninggalkan siapa tulabul ilm wa taraku, dan telah meninggalkan siapa tulabul ilm syara'itahu maf'ulun bihi, syara'itahu maf'ulun bihi, beberapa syaratnya mencari ilmu. Syara'itahu, beberapa syaratnya mencari ilmu. Nah, di sini jadi dari falam mar'aitu sampai wataraku syara'itahu, saya mempunyai kesimpulan bahwa kitab Ta'limul Muta'alim ini semacam merupakan karya tulis yang bersifat penelitian, sehingga sumbernya ini tentu saja itu nanti akan digali dari fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini diawali dari satu masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu kan ketika terjadi apa? Gap, terjadi jarak, atau tidak ketemunya antara yang seharusnya dengan kenyataan. Itu masalah. Seharusnya kalau ada orang yang mencari ilmu, nah, ini seharusnya kan dia mendapatkan ilmu. Kalau ada orang berburu kijang, ini seharusnya dia mendapatkan kijang. Tapi tadi Syekh Zarnuji menemukan pada zamannya ada banyak orang yang mencari ilmu, tapi kemudian setelah proses pencarian ilmu ini selesai, ternyata pada diri orang tersebut tidak ada kemanfaatan dari ilmu yang dicari, tidak ada buah dari ilmu yang dicari. Itu pada tahun 600 sampai 700 Hijriah. Nah, padahal sekarang ini sudah 1441 Hijriah. Di sini yang kemudian kita itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Dan itu kemudian diselidiki oleh Imam Zarnuji. Apa? Gitu. Penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya adalah akhtau tara'iqa. Para pencari ilmu ini salah di dalam berproses. Kemudian wataraku syara'iqa, yang menjadi syarat-syarat supaya orang ini berhasil di dalam mencari ilmu, itu juga ditinggalkan. Syaratnya tidak dilaksanakan. Sehingga saya katakan tadi kita sangat perlu mengetahui, jangan sampai kita ini masuk pada kategori, pada golongan sing tullabul ilmi yajiduna ilal ilmi wala yasilu. Nah, jangan sampai kita di dalam proses mencari ilmu itu seperti yang disebutkan oleh Imam Zarnuji. Jadi kelihatannya mencari ilmu, tapi setelah pulang dari pesantren ternyata tidak ada ilmu yang melekat pada dirinya. Atau kelihatannya kemudian mencari pengetahuan, skill, karena ada anak-anak SMK. Tapi kemudian setelah pulang, ditanya jurusan kamu apa? Teknik komputer dan jaringan. Tapi kemudian setelah diperdalam, oh tolong, saya ada trouble komputer saya,
laptop saya, komputer lah, katakan PC gitu. Nah, kemudian ketika ini kok semacam ini, hardware-nya misalnya atau software-nya, tapi kemudian sama sekali nggak ngerti. Ini nanti Pak Ciko yang malu. Nah, oleh karena itu ini harus kita antisipasi, kita harus hati-hati, sehingga kalau memang kita ini prosesnya mencari ilmu, ya kita harus berupaya semaksimal mungkin supaya ketika kita selesai berproses mencari ilmu, ilmu yang kita cari itu betul-betul ada pada diri kita. Ilmu yang ada pada, ilmu yang sudah masuk atau menetap pada diri seseorang itu bagaimana? Nah, satu, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan keilmuannya. Kemudian termasuk bahwa ilmu itu untuk menyelesaikan problem, untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang dihadapi dalam kehidupan kesehariannya itu juga diselesaikan sesuai dengan teori-teori keilmuan. Nah, itu maknanya berarti orang yang semacam itu berhasil dalam mencari ilmu. Sekarang kita juga bisa melihat kondisi di masyarakat kita. Berapa sih kemudian orang yang telah selesai dalam menyelesaikan pendidikan strata satunya, S1-nya. Orang yang selesai di tingkat sekolah lanjutan atas. Berapa sudah? Tapi bagaimana kemudian? Atau yang menjadi tolak ukur lebih spesifik ketika skill atau keterampilan itu SMK. Berapa anak lulusan SMK? Tapi bagaimana kemudian penguasaan atau penerapan keilmuan dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, ini yang kita coba sadari, kita pahami, kira-kira benar enggak? Apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi permasalahan yang diungkapkan oleh Imam Zarnuji di awal karya tulisnya. Ini saya tidak menjustifikasi, tapi silakan itu kita berpikir sendiri-sendiri. Kira-kira sekarang orang-orang yang mencari ilmu itu ketika sudah lulus atau selesai di dalam proses pencarian ilmunya, apakah perilakunya itu sesuai dengan keilmuan yang dicari, atau katakanlah skillnya itu sesuai dengan jurusan yang kemudian ditekuni. Wa kullu man akhta'a thariqa dhalla. Nah, ini kita lanjutkan besok. Itu jadi pada dasarnya memang kitab ini penting karena nanti kita akan diajari bagaimana prosesnya mencari ilmu supaya kita ini betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tidak memahami ini, ada kekhawatiran justru kita masuk kategori orang yang salah dalam berproses. Demikian dulu, nanti kita lanjutkan di kajian pada sesi yang kedua, yaitu setelah jamaah asar. Nanti kita akan ngaji tentang kitab Royatul Ikhtisar atau Takrib. Nanti kalau pagi semacam ini kita kaji kitab Ta'lim wa Ta'lim. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.